Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit review mengenai part 4 chapter 14 atau judul besarnya itu Source of Capital for Entrepreneurial Ventures. Di sini dalam bahasa Indonesianya itu mengenai sumber modal untuk usaha kewirausahaan. Nah, pada bab ini tuh penulis membahas 5 mengenai bentuk modal kewirausahaan ya. Yang pertama mengenai modal ekonomi, yang kedua mengenai modal manusia, kemudian mengenai modal sosial dan modal alam. Nah, pada bab ini fokus utama pembahasannya itu mengenai bagaimana sih seorang pewirausaha itu bisa membiayai bisnisnya atau usaha barunya itu. Nah, bisa dilihat dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan modal atau uang dari keluarga mereka sendiri. Atau di sini di buku ini dijelaskan melalui bootstrap atau melalui investor informal, di mana seorang wirausahawan pemula itu bisa memiliki peluang untuk didanai. Selanjutnya, penulis membahas bagaimana pembiayaan hutang dan ekuitas dalam bentuk bank umum atau bisa melalui kredit perdagangan. Pembiayaan piutang bisa juga melalui anjak piutang dan pembiayaan perusahaan. Nah, di sini para pewirausaha juga diberikan penawaran melalui saham publik. Nah, saham publik ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai sumber modal keseimbangan atau modal ekuitas mereka. Meskipun sejumlah besar uang yang dapat dikumpulkan itu bisa didapatkan dalam waktu singkat, tetapi pengusaha harus mengorbankan diri dalam hal kendali dan kepemilikan karena mereka melakukan saham publik. Nah, ada juga disebut pemodal ventura. Nah, pemodal ventura ini menggunakan sejumlah kriteria apabila hendak ingin memberikan modal kepada pewirausaha. Nah, pada intinya kriteria mereka itu berfokus pada 2 bidang. Yang pertama, wirausahawan dan potensi investasi usaha yang apabila mereka diberikan modal begitu. Nah, pada saat proses evaluasi biasanya melibatkan 4 tahap. Yang pertama, penyaringan awal, kedua, evaluasi rencana bisnis, kemudian bagaimana presentasi lisan dan evaluasi akhir. Nah, bagi pewirausaha baru, seorang melakukan bisnis itu memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan usaha baru mereka. Karena setiap orang yang memiliki uang untuk diinvestasikan dalam usaha baru dapat dianggap sebagai sumber modal pada usaha mereka. Sehingga itulah mengapa para malaikat bisnis itu dianggap sangat penting di sini. Nah, pengusaha yang tidak dapat memperoleh pembiayaan melalui bank atau melalui penawaran saham publik atau swasta, biasanya mereka beralih ke pasar malaikat bisnis dengan mencari teman, rekan, atau kontak lain yang bisa dihubungi yang bisa ditawari investasi pada usaha baru mereka. Dan pada bagian ini juga penulis membahas mengenai bagaimana para pengusaha di Asia itu menggunakan keuangan Islam, karena keuangan Islam didasarkan pada hukum Islam atau syariah yang menekankan keadilan dan kemitraan. Kemudian di sini para pewirausaha juga menggunakan program kredit mikro atau pinjaman sosial, memberikan pinjaman kecil begitu. Bisa juga melalui bank, tetapi pinjaman mikro itu diberikan karena mereka tidak bisa memberikan jaminan kepada bank, atau mungkin ada dari calon pewirausaha itu tidak memiliki riwayat kredit atau memang sedang membutuhkan uang. Kemudian menurut penulis pada abad ke-21 ini, untuk mengumpulkan dana, para pewirausaha melakukan pinjaman melalui peer-to-peer atau di internet gitu ya. Mereka ketemu, ada penyedianya. Para penyedia ini melakukan pertemuan antara para calon pengusaha dan para calon investor. Nah,
atau bisa juga melalui crowdfunding. Crowdfunding itu melalui iuran bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami mengenai chapter 14 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.